Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi sama kakak Sandra. Hari ini kakak Sandra mau cerita lagi tentang firman Tuhan ke adik-adik semuanya. Nah, adik-adik udah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Kakak Sandra percaya semua adik-adik yang mendengarkan pasti udah siap mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak Sandra mau ajak adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau boleh memberkati kami selama seminggu ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan sedikit cerita dari firman-Mu. Kiranya Engkau boleh berkati, Engkau yang sertai, Engkau yang pimpin kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan boleh mengerti dan boleh melaksanakannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kakak cerita nih tentang firman minggu ini, kakak mau tanya nih, adik-adik masih inget gak cerita firman Tuhan 2 minggu yang lalu? Ayo, apa? Ada yang masih inget gak? Betul, tentang bayi Musa. Bayi Musanya kenapa adik-adik? Diberkati sama Tuhan. Nah, terus kalau cerita minggu kemarin, apa ayo? Ada yang masih inget gak? Apa ayo? Betul ya adik-adik, tentang apa? Tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir, dipimpin oleh siapa? Oleh Musa. Betul. Nah, hari ini kakak Sandra mau lanjutin nih cerita yang minggu kemarin. Nah, minggu kemarin kan bangsa Israel keluar tuh dari Mesir. Setelah Tuhan memberikan 10 tulah ke bangsa Mesir, akhirnya Raja Firaun, Raja Mesir, mengizinkan bangsa Israel untuk pergi kan dari Mesir. Kira bangsa Israel jalan tuh, mereka jalan dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Nah, mereka jalan panjang banget, mereka jalan jauh banget loh adik-adik. Mereka melewati padang gurun sampai suatu hari mereka tiba di pinggir laut, namanya Laut Merah. Nah, di pinggir laut ini Musa bilang sama bangsa Israel kalau mereka akan berhenti dan beristirahat setelah perjalanan yang panjang banget. Nah, setelah mereka sampai di situ, akhirnya mereka istirahat kan tuh. Bapak-bapak mulai bikin tenda buat istirahat, ibu-ibu mulai masak, terus anak-anak ngapain? Ayo, anak-anak main, mereka lari, mereka main sama anak-anak lainnya. Mereka senang banget karena mereka bisa beristirahat, mereka bisa menghirup udara laut, mereka bisa melihat pemandangan laut. Karena sebelumnya mereka melewati padang gurun yang isinya cuma apa ayo kalau padang gurun? Pasir ya, nggak ada apa-apa kan. Makanya mereka senang banget. Tapi adik-adik, tiba-tiba mereka mendengar suara kutuk 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 kutuk. Adik-adik tahu nggak itu suara apa? Ternyata itu suara kereta. Keretanya ditarik sama kuda. Terus adik-adik tahu nggak siapa yang dalam keretanya? Ternyata bangsa Mesir yang ada di keretanya, adik-adik. Ternyata nih, setelah bangsa Israel pergi dari Mesir, Raja Firaun tiba-tiba mikir, aduh, harusnya kita nggak boleh izinin bangsa Israel pergi. Ayo, siapin semua kereta yang ada, bawa semua prajurit, ayo kita nyusul bangsa Israel. Akhirnya, bangsa Mesir dipimpin sama Raja Firaun, mereka pergi tuh, naik kereta yang ditarik sama kuda. Terus mereka nyusul bangsa Israel. Nah, waktu mereka udah deket nih, kan kedengaran tuh suaranya. Terus bangsa Israel takut semuanya, adik-adik. Mereka teriak, tentara Mesir, tentara Mesir. Terus semua yang mendengar itu, akhirnya mereka juga gemetar ketakutan. Mereka takut, aduh gimana nih bangsa Mesir datang? Aduh gimana nih, nanti aku mati di sini. Aduh gimana nih kalau aku balik lagi ke Mesir jadi budak? Aduh gimana, aku takut. Nah, bapak-bapak yang tadinya lagi udah bikin tenda buat istirahat, akhirnya tendanya dilipat lagi, disimpan. Ibu-ibu udah mulai siapin makanannya, disimpan, pakaiannya semuanya disimpan, rapihin. Anak-anak yang tadinya lagi lari-larian main, mereka akhirnya lari ketakutan ke papa dan mama mereka. Mereka sembunyi di belakangnya karena mereka takut. Nah, adik-adik, semuanya bangsa Israel takut semuanya karena mereka takut
ditangkap sama bangsa Mesir, sama prajurit Mesir. Mereka takut banget, mereka teriak, ayo lari, ayo lari. Tapi mereka nggak tahu mau lari kemana, karena di depan mereka itu ada laut yang luas banget. Di kanan sama kiri mereka itu ada gunung adik-adik yang tinggi banget. Nah, di belakang mereka ada bangsa Mesir, prajurit Mesir yang lagi ngejar naik kereta kuda. Nah, terus akhirnya mereka harus pergi kemana? Mereka bingung harus pergi kemana. Akhirnya mereka datengin Musa. Musa, gimana nih bangsa Mesir datang? Mereka bisa ngejar kita loh. Kalau mereka tangkap kita bisa mati di tangan mereka. Tapi Musa bilang, jangan takut. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Musa bilang kayak gitu adik-adik. Akhirnya setelah Musa bilang kayak gitu, Musa pergi dan Musa berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong kami, bangsa Mesir sudah dekat, apa yang harus kami lakukan? Terus adik-adik tahu nggak? Ada suara dari Tuhan. Tuhan bilang ke Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah ke laut. Tuhan bilang kayak gitu. Akhirnya Musa mendengarkan perintah Tuhan. Musa pergi, Musa jalan ke depan laut, terus Musa angkat tongkatnya dan mengulurkannya ke laut. Adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Tiba-tiba angin kenceng banget datang ke dekat mereka, terus ke lautnya, anginnya tuh, terus akhirnya lautnya terbelah jadi dua. Adik-adik bayangin, adik-adik pernah ke pantai kan? Tahu gak laut tuh luas banget kan? Tapi Tuhan kita itu bisa membelah laut itu loh adik-adik, demi menyelamatkan umat-umatnya bangsa Israel. Tuhan membelah laut itu, dan akhirnya Musa dan bangsa Israel berjalan menyeberangi laut itu lewat jalan yang udah dikasih sama Tuhan. Kira mereka jalan. Nah, terus apa yang terjadi sama tentara Mesirnya, Kak? Tentara Mesirnya tetap ngikutin bangsa Israel adik-adik. Kan bangsa Mesir juga lihat tuh kalau ada jalan di tengah-tengah situ. Nah, mereka ngikutin dong bangsa Israel. Bangsa Israelnya jalan dipimpin sama Musa, terus tentara Mesir ngikutin di belakang mereka. Tapi Tuhan tidak akan mengizinkan bangsanya ditangkap oleh bangsa Mesir. Akhirnya adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Setelah bangsa Israel sampai di seberang, terus Tuhan bilang ke Musa, Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah ke laut sekali lagi. Terus Musa lakukan perintah Tuhan. Setelah semuanya udah sampai nih, Musa udah memastikan kalau semua bangsa Israel sudah sampai di seberang. Musa sekali lagi angkat tongkatnya dan mengulurkannya ke laut. Terus adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Air laut yang tadinya kebelah jadi dua gini, jadi nyatu jadi satu semua. Jadi bangsa Mesir, tentara Mesir dan Raja Firaun yang lagi nyebrang itu akhirnya mereka tenggelam semua karena mereka ketutup air. Nah, adik-adik, hebat banget gak sih Tuhan kita? Tuhan kita itu bisa membelah laut demi umatnya dan tidak mengizinkan bangsa Mesir mengejar dan menangkap bangsanya, umat-umatnya Tuhan kita, yaitu bangsa Israel. Melihat kejadian itu, bangsa Israel senang banget. Mereka semua berbahagia dan bersuka cita karena akhirnya bangsa Mesir yang mengejar mereka udah mati semua. Raja Firaun yang jahat akhirnya mati juga di situ, di laut itu. Nah, akhirnya Miriam, kakaknya Musa, mulai mengambil alat musik dan mereka akhirnya bernyanyi-nyanyi, bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan mereka berterima kasih dan bersyukur ke Tuhan karena Tuhan menyelamatkan mereka dari tentara-tentara Mesir. Nah, adik-adik, sekian cerita tentang firman Tuhan untuk hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita nih, kakak mau ajak adik-adik semuanya, ayo ambil Alkitabnya, ayo kita baca ayat hafalan ya. Ayo ambil Alkitabnya, terus buka Keluaran pasal 33 ayat 14. Keluaran pasal 33 ayat 14. Nah, kakak baca dari sini, adik-adik baca bareng-bareng ya sama kakak. Keluaran pasal 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Nah, adik-adik,
Kakak Sandra minta adik-adik hafal ini, tapi sedikit aja, nggak semuanya kok, dikit banget pasti adik-adik bisa. Kakak cuma mau adik-adik hafalin, aku sendiri hendak membimbing engkau. Ayo coba diulangin sekali lagi. Apa? Aku sendiri hendak membimbing engkau. Nah adik-adik tahu nggak siapa yang ngomong ini? Siapa ayo? Tuhan. Betul banget. Tuhan pasti akan membimbing kita, membimbing kakak, membimbing adik-adik, dan membimbing papa mama, membimbing semuanya. Jadi adik-adik harus tetap percaya sama Tuhan kita ya. Kalau adik-adik kesulitan, adik-adik boleh berdoa, minta sama Tuhan. Pasti Tuhan akan bimbing kita, bimbing adik-adik. Sama kayak Musa yang lagi bingung harus ngapain, Musa berdoa sama Tuhan, terus akhirnya Tuhan bimbing Musa, ya kan? Tuhan bimbing Musa untuk angkat tongkatnya, terus akhirnya lautnya terbelah oleh Tuhan yang melakukan itu. Jadi adik-adik jangan takut, karena adik-adik punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang pasti akan membimbing adik-adik. Oke? Nah adik-adik, untuk kita menutup ibadah hari ini, kita tutup dalam doa ya. Ayo duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar tentang Nabi Musa yang dibimbing oleh Engkau. Tuhan, kami mau percaya kepadamu, kami mau menyerahkan segala apa yang terjadi dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau sendiri yang akan membimbing kami ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami. Tuhan, kiranya Engkau yang sertai, Engkau yang pimpin kegiatan kami selanjutnya. Kiranya Engkau berkati juga, semoga kami boleh melaksanakan firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, happy Sunday. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.